La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki bernama asli Husain bin Salam ini pada mulanya adalah rabi Yahudi di Madinah. Dia kerap menyiarkan ajaran Nabi Musa kepada masyarakat setempat yang menghormatinya. Baik penyembah berhala, Kristen maupun Yahudi, semuanya menganggap Husain sebagai tokoh rujukan. Kepribadiannya yang kalem membuatnya pandai menyiasati keadaan, tak mudah emosi ketika menghadapi permasalahan. Ketika berurusan dengan suatu masalah, dia akan memikirkannya dengan serius, terarah dan terorganisasi. Waktunya dihabiskan untuk beribadah dan mengajar. Sesekali dia menggarap kebun kurma hingga panen. Buah manis tersebut dijual di pasar. Mengetahui penjual kurma itu adalah Husain, masyarakat dengan senang hati membeli komoditas kebanggaan masyarakat Arab tersebut. Mempelajari Taurat adalah kebutuhan baginya. Lembaran demi lembaran dia baca. Di dalamnya ada ajaran moral dan juga kisah para nabi yang penuh ibrah untuk masyarakat. Namun, dia sangat terkejut ketika menemukan beberapa ayat membahas tentang kedatangan seorang nabi yang akan melengkapi pesan para nabi sebelumnya. Ayat tersebut berbarengan dengan munculnya kabar kenabian Muhammad yang berasal dari Makkah. Ketika mendengar kemunculan Rasulullah, dia mulai mengajukan pertanyaan tentang namanya, silsilah, karakteristik, waktu dan tempatnya muncul. Dia mulai membandingkan informasi yang dimiliki dengan apa yang terkandung dalam Taurat. Dari pertanyaan ini, saya menjadi yakin tentang kebenaran kenabian Rasulullah, dan saya menegaskan kebenaran misinya. Namun, saya menyembunyikan kesimpulan saya dari orang Yahudi. Jelas Abdullah bin Salam. Kemudian datanglah hari ketika Nabi meninggalkan Makkah menuju Madinah tahun 622 Masehi. Saat beliau mencapai Yasrib dan berhenti di Kuba, seorang laki-laki bergegas masuk ke kota, memanggil orang-orang dan mengumumkan kedatangan Nabi. Pada saat itu, Abdullah berada di puncak pohon pali melakukan beberapa pekerjaan. Bibinya, yaitu Khalidah binti Harits, sedang duduk di bawah pohon. Saat mendengar kabar tersebut, saya berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bibi saya mendengar takbir saya, dia menyumpahi saya. Jelas Abdullah bin Salam. Abdullah menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan penutup Nabi setelah Nabi Musa. Beliau diutus dengan cara yang sama dengan Nabi Musa. Bibinya kemudian menanyakan mengenai Muhammad yang dibicarakan dalam Taurat. Rasulullah dikirim untuk menyampaikan kebenaran dari pesan nabi-nabi sebelumnya dan untuk melengkapi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa penundaan atau keraguan, saya pergi menemui Nabi. Saya melihat kerumunan orang di depan pintunya. Saya bergerak dalam kerumunan orang sampai aku mendekatinya. Jelas Abdullah bin Salam. Yang pertama Rasulullah katakan adalah, wahai manusia, sebarkan kedamaian, bagikan makanan, berdoa semalaman saat orang biasanya tidur dan Anda akan masuk surga dalam damai. Ketika Abdullah bin Salam mendengar kedatangan sang Nabi di Madinah, dia datang kepadanya. Abdullah menatapnya dengan detil, kemudian memeriksanya dan yakin bahwa wajahnya bukan penipu. Dia lalu mendekatinya dan membuat pernyataan iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nabi berpaling kepadanya dan bertanya, siapakah namamu? Kemudian Abdullah menjawab, Al-Husain bin Salam. Rasulullah kemudian mengganti namanya menjadi Abdullah bin Salam. Nama baru itu dipakainya. Sejak itu, orang mengenalnya sebagai Abdullah. Pemberian itu merupakan bukti kepedulian Rasulullah kepada orang-orang yang mengakui kebenaran risalah yang dibawanya. Abdullah kemudian kembali ke rumah dan mengenalkan Islam kepada istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarganya.
Mereka semua menerima Islam, termasuk bibinya, yaitu Khalidah yang saat itu adalah seorang wanita tua. Namun, dia menasihati mereka untuk menyembunyikan keislaman mereka dari orang-orang Yahudi sampai Abdullah memberi mereka izin. Mereka pun setuju. Kemudian Abdullah kembali kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, Yahudi adalah orang yang cenderung memfitnah dan penuh kepalsuan. Saya ingin Anda mengundang tokoh mereka yang paling menonjol untuk bertemu Anda. Selama pertemuan itu, Anda harus menjauhkan saya dari mereka di salah satu ruangan Anda. Tanyakan kepada mereka tentang status saya di antara mereka, sebelum mereka mengetahui penerimaan saya terhadap Islam. Lalu, ajak mereka memeluk Islam. Jika mereka tahu bahwasanya saya telah menjadi seorang Muslim, mereka akan mencela dan menuduh tanpa dasar dan memfitnah saya." Nabi SAW kemudian menyembunyikannya di salah satu kamar. Kemudian tokoh Yahudi terkemuka diundang untuk mengunjungi Rasulullah SAW. Beliau memperkenalkan Islam kepada mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Mereka mulai membantah dan berdebat tentang kebenaran ketika mereka menolak menerima Islam. Mereka menanyakan beberapa hal. "Apa status Al-Husain bin Salam di antara kalian?" tanya Rasulullah SAW. Kemudian mereka menjawab, "Dia adalah pemimpin dan anak pemimpin orang Yahudi. Dia adalah Rabbi dan alim, putra dari Rabbi yang dikagumi. Jika Anda tahu bahwa dia telah menerima Islam, maukah Anda menerima Islam juga?" tanya Nabi SAW. Mereka menjawab, "Tidak mungkin Al-Husain memeluk Islam. Dia adalah tokoh panutan yang konsisten menjalankan ajaran Taurat." Kemudian Abdullah muncul dengan memandang mereka dan mengumumkan bahwa dia telah menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. "Demi Tuhan, Anda pasti tahu bahwa dia adalah utusan Tuhan, dan Anda dapat menemukan kenabiannya, karakter yang dimilikinya, dan berbagai informasi tentang Muhammad di dalam Taurat," jelas Abdullah bin Salam. Abdullah menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang wajib diikuti. Kemudian mereka langsung menghina Abdullah. Setelah memeluk Islam, Abdullah bin Salam mempelajari Islam dengan jiwa yang haus akan pengetahuan. Abdullah bin Salam dengan penuh semangat mencurahkan perhatian pada Al-Quran dan menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan mempelajari ayat-ayatnya yang indah dan agung. Abdullah bin Salam sangat terikat kepada Nabi yang mulia dan terus-menerus berada di dekat beliau. Sebagian besar waktunya dia habiskan di masjid, terlibat dalam ibadah, belajar, dan mengajar. Dia dikenal karena cara mengajarnya yang mudah diterima oleh banyak orang, bergerak dan efektif. Secara teratur di Masjid Nabawi, Abdullah bin Salam dikenal di antara sahabat sebagai pria penghuni surga. Ini karena tekadnya untuk menjalani nasihat Nabi untuk terus berpegang teguh pada pegangan yang paling dapat dipercaya, yaitu kepercayaan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.